Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu ayat yang bisa jadi terjadi pada kita. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian, dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi manusia itu selalu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu selama kita hidup pasti akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita mengenal ujian itu hanya sesuatu hal yang tidak kita sukai. Misalnya sakit, kecurian, kecelakaan, di PHK, kita jatuh miskin, dan banyak kita mengenal ujian itu hal-hal yang tidak baik. Dan biasanya banyak manusia itu lulus dengan ujian-ujian yang tidak baik itu. Ada orang yang dipenjara kemudian menjadi hafiz. Ada orang yang sakit berat setelah sembuh menjadi lebih alim. Ada orang yang di PHK tetapi justru dia menjadi lebih rajin ke masjid sambil tetap berusaha untuk mencari pekerjaan. Kalau orang lulus ujian dari hal-hal yang tidak mengenakan itu sudah hal yang biasa. Tetapi yang banyak kita lalai itu ketika kita diuji dengan kelapangan, kesenangan. Misalnya kita mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan keluarga, anak-anak, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jabatan, menjadi pegawai negeri, menjadi anggota DPR, menjadi karyawan, semua. Dan ketika kita mendapat kelapangan itu justru banyak kita tidak lolos ujian. Karena banyak juga orang yang menjadi pejabat kemudian tergelincir. Baru-baru kita mendengar media sosial, seorang pendidik justru mencabuli muridnya. Sekarang ini lagi viral juga seorang pengasuh pondok pesantren mencabuli santrinya. Nah, kebanyakan manusia itu ketika diuji dengan kelapangan biasanya disitulah tidak lulus.
Di dalam surat Al-Baqarah yang selalu kita bacakan itu, walanabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah itu akan selalu memberikan ujian pada diri, harta, tumbuhan. Tetapi Allah menguncinya wabasyiris sabirin. Orang yang bisa lolos itu yang sabar. Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Seperti kita berada di masjid, godaan ngantuk kita bisa tahan karena sabar, kita tetap ke masjid. Sabar apabila ditimpa musibah. Dan yang ketiga, sabar tidak berbuat kejahatan, kemungkaran. Jadi satu-satunya cara untuk bisa lolos dari ujian itu dengan sabar. Karena ujian itu tidak ada yang salah. Yang salah itu ketika kita salah menyikapi ujian. Kalau kita ikut ujian di sekolah itu, soal-soalnya itu tidak salah. Yang salah itu kita tidak tahu jawabannya. Ketika kita diberi jabatan itu adalah rahmat, tetapi kita salah menyikapi bagaimana seharusnya mendapatkan jabatan itu. Karena dengan jabatan itu banyak peluang terbuka, baik peluang berbuat baik maupun peluang berbuat tidak baik. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan terutama bagi kami sendiri. Nasrun minallah fatun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.